Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan presentasi yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya Hanifah Putri Zalta dan 3 rekan saya, yaitu Siti Miftahul Jannah, Afifah Thahiroh, dan Rahma Alaida. Saat presentasi dimulai, dimohon untuk mendengarkan. Langsung saja, presentasi pada hari ini kami akan membahas pengertian diksi, fungsi diksi, jenis dan makna diksi, syarat dan ciri-ciri diksi, dan yang terakhir, definisi dan batasan diksi. Bahasan yang pertama yaitu pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Diksi juga hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Jangan sampai kata-kata yang digunakan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pendengar dengan apa yang kita inginkan. Kata cocok yang saya sebutkan sebelumnya, maksudnya pembicara atau penulis harus memahami situasi atau kondisi agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih kata. Selanjutnya yaitu fungsi dari diksi. Fungsi diksi antara lain, yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara ataupun penulis. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, seperti sangat resmi, resmi, dan tidak resmi. Yang ketiga, serangkaian kalimat harus jelas dan efektif sehingga sesuai dengan gagasan utama. Yang keempat, sejumlah kosakata yang didengar oleh masyarakat harus benar-benar dikuasai. Yang kelima, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang keenam, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Dan yang terakhir, cara dari mengimplementasikan sesuatu ke dalam sebuah situasi. Selanjutnya yaitu jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim sendiri merupakan kata-kata yang memiliki makna hampir sama. Seperti bahagia, sinonimnya yaitu senang. Enak, sinonimnya yaitu lezat. Pintar, sinonimnya yaitu pandai. Yang kedua, antonim. Antonim bisa diartikan sebagai lawan kata. Seperti naik, antonimnya yaitu turun. Besar, antonimnya yaitu kecil. Mahal, antonimnya yaitu murah. Yang ketiga, polisemi. Polisemi sendiri yaitu sebagai satuan bahasa, terutama kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, kepala. Kepala bisa diartikan sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, kepala desa, kepala meja, dan lain-lain. Yang kedua, mata. Mata air, mata api, mata hati, dan sebagainya. Yang keempat, homograf. Homograf yaitu suatu kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Seperti serang, kota, sedangkan serang yaitu menyerang. Yang kedua, apel itu buah, sedangkan homografnya yaitu apel adalah upacara. Yang kelima, homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi ejaan dan artinya berbeda. Seperti, Anton menyimpan uangnya secara rutin di bank. Kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Yang keenam, yaitu homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki kesamaan ejaan dan bunyi, tapi berbeda arti. Seperti, bulan itu terlihat penuh malam ini. Kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Yang ketujuh, hipernim dan hiponim. Hipernim sendiri merupakan kata yang mencangkup makna kata lain, sedangkan hiponim yaitu suatu kata yang maknanya telah tercangkup oleh kata lain. Contoh, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis diksi berdasarkan maknanya. Jenis diksi berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah sesuatu pengertian yang dikandung sebuah kata sesuai objektif. Makna denotatif sering juga disebut dengan makna konseptual. Selanjutnya,
makna konotatif, yaitu makna yang timbul sebagai bagian dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Dengan kata lain, makna konotatif adalah makna yang dikaitkan dengan suatu kondisi atau situasi tertentu. Untuk contohnya, yang pertama, Siti memegang bunga mawar, merupakan contoh dari makna denotasi. Mengapa demikian? Karena kata bunga di kalimat tersebut mengartikan bunga sesungguhnya. Contoh yang kedua, Rahma adalah bunga desa di kampungnya, merupakan contoh makna konotatif. Mengapa demikian? Karena kata bunga di kalimat tersebut bukan memaknai bunga sesungguhnya, tetapi maksud dari kalimat tersebut yaitu Rahma adalah gadis yang cantik jelita di kampungnya. Selanjutnya, syarat diksi. Syaratnya yang pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri diksi. 1. Pemilihan kata yang tepat agar dapat mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan sebagai pembeda secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, situasi, dan nilai pembaca. 3. Penggunaan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat yang dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan menjadi jaring kata yang jelas. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. 1. Tidak menggunakan pengulangan kata. 2. Kalimat yang disampaikan menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. 3. Sederhanakan struktur kalimat. 4. Hindari pemborosan kata. Definisi. Definisi nominal ialah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah yang berisi informasi cukup untuk memberikan pemahaman tentang istilah tersebut. Definisi formal berisi kalimat penjelasan yang lusun berdasarkan logika yang dapat diterima karena sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Batasan kata. Batasan kosakata dan diksi ialah pemilihan kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih telah mengikuti serta mendengarkan dengan baik. Semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.